Kamu selalu saja curiga. Aku ini capek baru pulang kerja lembur sampai malam. Masih nggak percaya kamu? Pernahkah kau membayangkan hidup yang sempurna? Begitulah hidup seorang wanita ini, hingga sebuah pengkhianatan membongkar segalanya. Namun, ini bukan cerita tentang air mata, melainkan kisah tentang dua hati yang bersatu untuk balas dendam paling manis, menemukan kebahagiaan sejati di depan mata para pengkhianat itu. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Pagi di kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan selalu terasa damai. Burung-burung berkicau di antara rimbunnya pepohonan. Mobil-mobil mewah meluncur pelan, dan aroma kopi pagi meruap dari jendela-jendela kaca besar. Di salah satu rumah paling modern dan minimalis di sana, hiduplah Clara dan Bram. Mereka adalah pasangan ideal di mata semua orang. Bram, seorang eksekutif muda yang sukses dan karismatik, dan Clara, seorang desainer interior berbakat dengan mata yang tajam untuk detail. Rumah mereka adalah cerminan dari kehidupan mereka. Sempurna, rapi, dan terstruktur. Namun, di balik fasad yang indah itu, ada keretakan yang perlahan mulai tumbuh, tak terlihat oleh siapapun kecuali Clara sendiri. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil. Bram mulai sering pulang larut malam, dengan alasan lembur yang semakin sering ia ucapkan. Ponselnya yang dulu sering ia letakkan di meja makan, kini tak pernah lepas dari genggamannya. Clara, seorang wanita yang hidupnya terorganisir, tidak bisa mengabaikan perubahan pola sekecil apapun. Ia mencoba menepis kecurigaannya dengan berpikir positif. Mungkin ini hanya fase sibuk di kantor, atau ia terlalu sensitif. Tapi naluri seorang istri tidak pernah berbohong. Suatu malam, saat Bram terlelap di sampingnya, Clara bangkit dari tempat tidur. Hatinya berdebar tak karuan. Ia mengambil ponsel Bram yang tergeletak di nakas. Ini adalah hal terburuk yang bisa ia lakukan. Melanggar privasi orang yang ia cintai. Tapi rasa penasarannya terlalu besar. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Di sana, ia menemukan sebuah nama yang tidak dikenalnya. Agnes. Percakapan mereka singkat, tetapi isinya seperti pukulan telak yang membuat dunianya runtuh. Sampai ketemu besok. Sayang, aku kangen banget, tulis Agnes. Jantung Clara serasa berhenti berdetak. Ia membaca berulang kali, berharap matanya salah melihat. Tetapi kata-kata itu tetap sama. Sayang. Clara menyimpan kembali ponsel Bram seolah tidak terjadi apa-apa, lalu kembali ke tempat tidur, membiarkan air mata membasahi bantalnya dalam diam. Ia tidak menangis meraung, melainkan isakan tanpa suara, seolah semua emosinya telah membeku. Pikirannya bekerja cepat, mencari tahu siapa Agnes ini. Dari percakapan Bram, ia tahu Agnes juga tinggal di kompleks yang sama. Ia membaca lebih lanjut, mencari petunjuk. Sebuah foto terlampir dalam percakapan itu. Sebuah rumah dengan fasad marmer yang dikenali Clara. Itu adalah rumah di Blok C. Hanya beberapa blok dari rumah mereka. Rasa sakit itu berubah menjadi api. Api yang membakar keinginan untuk mencari kebenaran. Pagi harinya, Clara bertindak seolah semuanya normal. Ia menyiapkan sarapan, mencium pipi Bram saat ia berangkat kerja. Jangan lupa makan siang. Ya, katanya dengan senyum palsu yang bahkan tidak ia sadari. Begitu Bram pergi, Clara mengambil kunci mobilnya dan langsung menuju Blok C. Ia berhenti di depan rumah dengan fasad marmer yang dilihatnya dalam foto. Rumah itu terlihat mewah, terawat dengan sempurna, seperti cerminan kehidupan yang sempurna. Di sampingnya, sebuah mobil terparkir. Ia ingat pernah melihat mobil itu sebelumnya. Plat nomornya terukir jelas dalam ingatannya. Itu milik Randy, seorang arsitek pendiam yang tinggal di kompleks yang sama. Clara pernah bertemu Randy di acara komunitas kompleks. Ia selalu terlihat tenang, sopan, dan ramah, seringkali bersama istrinya yang cantik dan ramah, Agnes. Jantung Clara berdegup kencang. Ia tidak hanya mengkhianati suaminya, tetapi juga suaminya telah mengkhianati pria yang tidak bersalah. Clara kembali ke rumah. Pikirannya dipenuhi oleh kemarahan dan kebingungan. Ia tidak ingin melakukan konfrontasi. Itu akan merusak segalanya dan hanya akan menjadi pertunjukan murahan. Ia ingin pembalasan yang lebih setimpal, sesuatu yang lebih dingin dan lebih menyakitkan daripada sekadar pertengkaran. Ia ingin mereka merasakan kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan. Ia memutuskan untuk menghubungi Randy,
Ia tidak punya nomor teleponnya, tetapi ia tahu Randy aktif di grup WhatsApp komunitas kompleks. Clara mengambil napas panjang, lalu mengetik pesan singkat, pesan yang akan mengubah segalanya. Halo Pak Randy, ini Clara dari Blok A. Saya tahu ini mungkin aneh, tapi ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda tentang istri Anda. Saya pikir Anda perlu tahu. Ia menekan tombol kirim, dan seketika itu pula ia merasa sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Itu bukan babak yang ia harapkan, melainkan babak yang akan ia tulis sendiri dengan tangan yang mantap. Clara tidak ingin menjadi korban. Ia ingin menjadi sutradara dari drama ini. Ia akan menunjukkan kepada Bram dan Agnes bahwa mereka tidak bisa mempermainkan hidup orang lain tanpa konsekuensi. Ia akan memastikan mereka menyaksikan kebahagiaan yang mereka hancurkan dan melihatnya tumbuh di atas reruntuhan yang mereka ciptakan. Ponsel Randy bergetar di atas meja kerja di kantornya. Ia mengabaikannya, fokus pada desain arsitektur yang sedang ia kerjakan. Namun, pesan dari Clara, istri Bram, mengganggu konsentrasinya. Ia membaca pesan itu berulang kali. Rasa penasaran bercampur kecurigaan tentang istrinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Randy tidak bisa tenang. Pikirannya melayang-layang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Agnes belakangan ini. Ia sering bepergian dengan alasan bertemu teman. Ponselnya terkunci rapat, dan ada jarak yang terasa dingin di antara mereka. Randy selalu menganggap itu hanya kelelahan, tapi pesan Clara membisikkan kemungkinan lain yang jauh lebih mengerikan. Ia membalas Clara, menyetujui pertemuan. Mereka sepakat bertemu di taman kompleks, tempat yang netral dan jauh dari pandangan. Randy tiba lebih dulu, duduk di bangku taman di bawah pohon rindang. Clara datang 5 menit kemudian, mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat anggun namun rapuh. Mereka duduk dalam keheningan yang canggung, masing-masing dengan beban yang sama di pundak mereka. Clara adalah orang pertama yang memecah keheningan. Saya minta maaf karena harus bertemu Anda dengan cara seperti ini, Pak Randy, katanya dengan suara bergetar. Tapi saya pikir Anda punya hak untuk tahu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan antara Bram dan Agnes. Randy mengambil ponsel itu. Matanya menyapu setiap kata. Pukulannya tak sekeras yang dialami Clara, tapi tetap terasa mematikan. Ia melihat foto-foto, pesan-pesan mesra, dan jadwal pertemuan mereka. Wajahnya yang tenang dan damai berubah menjadi kosong, seolah jiwanya telah meninggalkan raganya. Saya tidak percaya, gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Clara menatap Randy, merasakan kesedihan yang sama. Mereka berdua melakukannya, katanya dengan nada dingin, dan mereka pikir mereka bisa melakukannya tanpa ketahuan. Mereka salah. Clara tidak ingin menanyakan apa yang akan Randy lakukan. Ia sudah tahu jawabannya. Ia telah memikirkan semuanya. Saya tidak ingin melabrak mereka, Randy. Itu hanya akan memberi mereka drama yang mereka inginkan. Saya punya rencana yang lebih baik. Randy mengangkat pandangannya, menatap Clara dengan mata penuh tanya. Rencana apa? Kita akan berpura-pura, jawab Clara dengan mantap. Kita akan berpura-pura menjadi pasangan. Kita akan membuat mereka cemburu. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kebahagiaan bisa ditemukan, bahkan di tengah-tengah kehancuran yang mereka ciptakan. Itu akan menjadi pembalasan paling menyakitkan bagi mereka. Menyaksikan kita, yang mereka hianati, menemukan kebahagiaan satu sama lain. Randy terdiam, mencerna ide gila itu. Itu bukan ide yang logis, tapi entah mengapa, itu terasa benar. Itu bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang penyembuhan. Saya tidak tahu, Clara, ini terasa salah. Apa yang salah? Membiarkan mereka lolos begitu saja. Randy, mereka telah menghancurkan hidup kita, kata Clara, kini dengan nada penuh tekad. Kita tidak akan menghancurkan mereka. Kita hanya akan membangun sesuatu yang baru di depan mata mereka, dan itu akan membuat mereka gila. Akhirnya, Randy mengangguk. Sebuah keputusan yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Baiklah, saya setuju. Rencana mereka sederhana dan berbahaya. Mereka akan mulai tampil bersama di depan umum. Malam itu, ada acara makan malam di klub perumahan. Clara datang dengan gaun hitam yang elegan, dan Randy dengan setelan jas yang rapi. Mereka berjalan masuk bersama. Randy memegang lengan Clara, dan senyum terukir di wajah mereka. Mereka tampak begitu serasi. Begitu mereka masuk, pandangan Bram dan Agnes langsung tertuju pada mereka. Wajah Bram menunjukkan kebingungan, sementara Agnes menatap mereka dengan tatapan tajam, mencoba mengartikan apa yang ia lihat. Hai, kalian datang bersama? Tanya Bram, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tentu,
Jawab Clara dengan senyum cerah. Kami kebetulan bertemu di taman tadi. Dan ternyata jadwal kami sama. Randy hanya mengangguk. Ya, kami sedang mendiskusikan beberapa hal tentang desain rumah. Ternyata Clara sangat berbakat. Sisa malam itu, Clara dan Randy tidak pernah terpisah. Mereka tertawa, berbicara, dan terlihat begitu nyaman satu sama lain. Tatapan Bram dan Agnes terus mengawasi mereka. Kebingungan dan kecemburuan mulai menyelimuti mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa pertunjukan ini baru saja dimulai, dan di balik senyum itu, ada rencana balas dendam yang dingin dan terorganisir yang akan mereka jalankan. Malam itu, dua korban pengkhianatan memulai babak baru. Bukan untuk jatuh, melainkan untuk bangkit dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Permainan dimulai. Setiap pagi, Clara dan Randy bertemu di jalur jogging kompleks. Mereka tidak benar-benar jogging, melainkan berjalan santai sambil merencanakan langkah-langkah mereka. Randy, dengan ketenangan analitisnya, mengamati pola kebiasaan Bram dan Agnes. Clara, dengan naluri sosialnya yang tajam, tahu di mana dan kapan mereka harus terlihat bersama. Mereka mulai menghadiri semua acara sosial di kompleks. Dari arisan ibu-ibu sampai turnamen golf, mereka adalah pusat perhatian, pasangan yang tiba-tiba klik dan tak terpisahkan. Awalnya, pertunjukan itu terasa canggung. Mereka harus berakting, tersenyum, dan berpura-pura akrab. Tapi seiring berjalannya waktu, garis antara akting dan kenyataan mulai kabur. Mereka mulai berbagi cerita pribadi, bukan hanya tentang pengkhianatan yang mereka alami, tetapi juga tentang impian dan ketakutan mereka. Clara menceritakan bagaimana ia ingin membuka butik kecilnya sendiri. Randy berbagi hasratnya untuk membangun rumah-rumah ramah lingkungan. Di tengah percakapan, mereka menemukan rasa saling percaya dan kenyamanan yang tidak pernah mereka rasakan dalam pernikahan mereka sebelumnya. Suatu sore, mereka duduk di kafe di klub perumahan, menikmati kopi. Bram dan Agnes kebetulan juga ada di sana, duduk di meja lain. Bram terlihat gelisah, sementara Agnes terus-menerus melirik ke arah mereka. Clara dan Randy berbicara dengan santai, tetapi mereka tahu mereka sedang diawasi. Clara melihat Randy, dan ia melihat senyum tulus yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kau tahu, Randy, kata Clara, rasanya ini sudah tidak seperti akting lagi. Randy mengangguk, matanya memancarkan kehangatan. Aku tahu, Clara, rasanya seperti kita sedang menata ulang hidup kita. Hubungan mereka membuat Bram dan Agnes semakin gelisah. Kecemburuan menggerogoti mereka. Mereka mulai bertengkar. Hubungan gelap mereka, yang dibangun di atas kebohongan, tidak bisa menahan tekanan dari rasa tidak aman. Bram mulai mencurigai Agnes, menuduhnya terlalu sering melihat Randy. Agnes, di sisi lain, marah pada Bram yang terlihat terganggu oleh kedekatan Clara dengan pria lain. Kenapa kau peduli? Apa kau masih mencintainya? Teriak Agnes suatu malam. Bukan begitu, Agnes, balas Bram. Ini tentang mereka. Mereka mencoba mempermainkan kita. Agnes menatapnya dengan dingin. Mereka atau mantan istrimu yang mencoba membalas dendam? Konflik mereka menjadi semakin panas. Mereka yang dulu begitu mesra di belakang layar, kini menjadi saling menuduh. Keretakan itu bukan hanya di antara mereka berdua, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan komunitas. Para tetangga mulai bergosip. Lihat, Bram dan Agnes terlihat sangat tidak harmonis. Padahal dulu mesra sekali, bisik seorang ibu saat arisan. Ada yang bilang, Bram dan Agnes bertengkar gara-gara Clara dan Randy sering terlihat bersama. Jawab yang lain. Suatu malam, Bram mendatangi rumah Clara. Ia melihat Clara sedang tertawa di teras bersama Randy. Amarahnya memuncak. Clara, apa-apaan ini? Kau tidak malu berpacaran dengan suami orang di rumahku sendiri? Clara menatapnya dengan tenang. Rumahmu? Bukankah kau yang memulai semuanya? Bram, kau yang berselingkuh dengan istri orang lain. Randy hanya teman baruku, dan kami berdua menemukan kenyamanan satu sama lain. Randy berdiri di samping Clara. Saya harap Anda mengerti. Bram, ini bukan tentang Anda, ini tentang kami. Anda dan istri saya memiliki hubungan. Jadi kami juga memiliki hubungan. Wajah Bram memerah. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia kalah telak. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Ia pulang dengan amarah yang membara. Dan itu hanya memicu pertengkaran baru dengan Agnes. Pada titik ini, balas dendam tidak lagi menjadi motivasi utama Clara dan Randy. Mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga, koneksi yang tulus. Tawa mereka bukan lagi akting, dukungan mereka bukan lagi pura-pura. Perasaan mereka telah bergeser dari rasa sakit menjadi harapan. Malam itu, setelah Bram pergi, Clara menatap Randy.
Terima kasih. Randy, katanya, kau membuat semua ini terasa lebih ringan. Randy tersenyum. Kita berhasil. Clara, bukan hanya mengacaukan mereka, tetapi juga menemukan diri kita sendiri. Bram dan Agnes, yang dulu begitu mulus dalam menutupi perselingkuhan mereka, kini terjebak dalam jaring kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka cemburu, curiga, dan putus asa. Agnes mulai menyebarkan gosip bahwa Clara dan Randy berselingkuh, mencoba merusak reputasi mereka. Namun, tidak ada yang percaya. Clara dan Randy terlalu tenang dan harmonis. Sebaliknya, Bram dan Agnes yang terlihat kalut dan tidak stabil. Hubungan mereka yang rapuh, yang hanya berlandaskan pada nafsu dan kebohongan, tidak mampu menahan tekanan. Suatu malam, Bram menemui Randy. Ia tampak lelah dan putus asa. Randy, katanya, hentikan semua ini. Ini tidak lucu lagi. Kau bisa mengambil Agnes. Aku tidak peduli. Tapi jangan mengambil Clara. Aku butuh dia kembali. Randy menatapnya dengan dingin. Aku tidak pernah mengambil siapapun. Bram, kau sendiri yang meninggalkannya. Dan Agnes, kau bisa memilikinya. Tapi aku tidak akan kembali padanya. Aku sudah menemukan orang yang lebih baik. Klimaks terjadi di sebuah acara makan malam formal di kompleks. Bram dan Agnes datang terlambat. Wajah mereka tegang. Clara dan Randy, sebaliknya, tampak berseri-seri. Mereka duduk di sebuah meja, tertawa lepas. Bram, yang tidak bisa lagi menahan amarah dan frustrasinya, bangkit dari mejanya dan berjalan ke arah Clara. Clara, aku tahu apa yang kau lakukan, katanya dengan suara berbisik, mencoba mengancam. Kau dan Randy, kau berselingkuh di belakangku. Aku punya buktinya. Clara menatapnya. Senyumnya tidak memudar sedikit pun. Bukti apa? Bram, tanyanya dengan nada tenang. Bukti bahwa aku dan Randy menemukan kebahagiaan setelah kalian berdua menghancurkan kami. Bukti bahwa kami tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kau yang berselingkuh. Bram, bukan aku. Dan Randy juga tidak. Kami hanya menemukan satu sama lain di tengah-tengah kekacauan yang kalian ciptakan. Agnes, yang mendengar percakapan itu, ikut campur. Jangan sok suci. Clara, kau hanya membalas dendam dengan cara murahan. Tepat, jawab Randy. Ini adalah pembalasan. Tapi pembalasan ini bukan tentang kehancuran. Ini tentang pembangunan kembali. Ini tentang menemukan kebahagiaan yang jauh lebih tulus daripada kebahagiaan palsu yang kalian miliki. Situasi menjadi hening. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Mereka telah terjebak. Kehancuran yang mereka tebarkan kembali menghantam mereka sendiri. Para tamu lain mulai berbisik-bisik. Dan Bram serta Agnes, yang terbiasa menjadi pusat perhatian dengan cara positif, kini menjadi objek gosip dan kasihan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bram dan Agnes menyadari bahwa semua yang mereka miliki, status sosial, kekayaan, dan reputasi telah hancur. Bisnis Bram goyah karena skandal itu, dan Agnes dikucilkan dari lingkaran sosialnya. Mereka memutuskan untuk bercerai. Kehidupan mereka, yang dibangun di atas dasar kebohongan, akhirnya runtuh. Di sisi lain, Clara dan Randy mengambil langkah penting. Mereka berdua secara resmi mengajukan gugatan cerai. Balas dendam mereka sudah selesai. Mereka tidak lagi perlu berakting. Perasaan yang mereka miliki sudah menjadi nyata. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kompleks itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Mereka membeli sebidang tanah dan berencana membangun rumah baru. Rumah yang Randy desain dan Clara dekorasi. Beberapa bulan kemudian, Bram dan Agnes pindah, meninggalkan rumah-rumah mewah yang kini terasa seperti monumen kegagalan mereka. Sementara itu, Clara dan Randy berdiri di tanah kosong yang akan menjadi rumah mereka. Randy memeluk Clara, dan ia membalasnya, merasakan kehangatan yang tulus. Mereka tidak lagi menjadi korban. Mereka tidak lagi menjadi pemain dalam sebuah drama balas dendam. Mereka hanya dua orang yang terluka yang menemukan satu sama lain dan memutuskan untuk membangun kembali kehidupan mereka dari awal, di atas fondasi yang kuat, kejujuran dan cinta yang sejati. Mereka akhirnya menemukan akhir bahagia yang pantas mereka dapatkan, bukan karena balas dendam, tetapi karena mereka memilih untuk mencintai. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.